Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di komunitas Excel ya. Jadi kemarin kita sudah bahas apa fungsi Ctrl plus A pada Microsoft Excel. Nah, jawabannya adalah untuk memblok semua huruf, atau bisa juga dipakai untuk menyalin maupun mendelete ya. Kita praktekkan teman-teman di Microsoft Excel. Kakak sudah buatkan langsung ya biar cepat. Ada Bandung, Jakarta, Medan, Kalimantan. Nih kita buat di keyboard untuk cara Ctrl plus A. Nah seperti ini bentuknya. Jadi semua itu hampir sama kayak terblokir, cuman ini keseluruhan ya. Nah dari sini kita bisa menyalin, kita bisa klik kanan, bisa manual. Untuk kopinya kemarin kita sudah bahas ya, kita pakai yang gampang aja, Ctrl plus C, jadi bisa untuk mengcopy. Nah ini garis ini untuk memblok mengcopy. Nah yang tercopy di dalam kolom tersebut. Nah ada juga bisa di delete, tinggal di keyboard ada bacaan delete, kita coba hapus. Nah ini terhapus, jadi menyalin mendelete juga bisa ya teman-teman. Jadi kemarin kakak share itu, kakak survei juga dari 100 orang kemarin, yang 50-50 lah, lebih banyak 60 orang itu bener, hampir 70, yang 30 sampai 40 itu masih salah ya teman-teman. Ini dasar banget lah untuk kita tahu dalam aplikasi Microsoft Excel ini. Sudah jelas ya untuk memblokir semua huruf. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi tentang icon atau submenu dan alignment. Kakak akan jelaskan poin-poinnya. Di sini ada group font. Group font ini adalah menu icon di grup font digunakan untuk pemformatan seputar huruf atau karakter, data, dan sel. Untuk poin-poinnya ada fungsi icon pada grup font. Nomor 1, font. Font digunakan untuk mengubah jenis huruf dari data yang terseleksi. Jadi font ini data yang bisa mengubah huruf gitu, atau jenis lah gitu, yang terseleksi, yang terpilih. Terus yang nomor 2 adalah font size. Jadi font size ini digunakan untuk mengatur ukuran huruf atau karakter dari data tersebut. Jadi karakter ini kayak huruf ini nih, mengatur. Contoh huruf ini bisa diatur untuk ukurannya gitu, dibilang font size. Yang nomor 3, increase font digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara bertahap. Contoh kalau di sini tuh manualnya yang misalkan ukuran ini, ukuran misalnya 11, ini bisa 12 kayak gitu diukur atau diperbesar gitu ya. Pak, ngambil Nomor 4, description font, jadi digunakan untuk memperkecil ukuran huruf secara bertahap. Jadi ukuran huruf ini bisa diperkecil ya teman-teman. Terus yang kelima, bot itu digunakan untuk menebalkan huruf atau karakter. Jadi contohnya seperti menebalkan ini, hurufnya yang biasa tidak tebal dirubah bisa tebal dengan menggunakan bot. Terus nomor 6, italic, atau kita bilang itu huruf bisa memiringkan data yang terpilih gitu.
biasanya digunakan untuk kayak huruf-huruf tertentu ya. Terus yang ketujuh, underline. Underline itu perintah digunakan untuk memberikan tanda garis bawah pada setiap data yang terpilih. Jadi di huruf itu ada garis bawahnya tuh yang di bawah, nanti kita contohkan. Yang kedelapan adalah border. Border itu icon border digunakan untuk mengatur garis tepi dari sel terpilih. Nanti kita jelaskan lagi. Ini border ini adalah apa nih yang di Excel untuk mengatur garis nih. Yang kesembilan, fill color yang digunakan untuk mengatur warna shading data dalam sel terpilih. Jadi bisa digambar dalam data dalam sel ya. Yang ke-10 ada font color. Font color digunakan untuk mengatur warna huruf. Oke, terus maaf ya terjeda tadi sebentar. Selanjutnya jadi alignment itu yaitu untuk perataan teks atau mengatur posisi teks. Nah, ini ada beberapa nih teman-teman, boleh dicatat ini. Kalau mau minta materi boleh nanti admin maksudnya kakak kasih gitu. Kakak gak pelit-pelit kok untuk bahas. Oke, kita ini geser. Yang pertama ada middle leg. Jadi perintah atau icon ini berfungsi untuk menempelkan teks atau tulisan pada posisi tengah dalam sebuah kotak sel. Betul, jadi posisinya itu jadi tengah gitu, pas gitu. Kiri kanan beda lagi, ini posisinya tengah ya. Terus yang kedua ada bottom leg. Jadi perintah atau icon ini berfungsi untuk menempelkan teks pada posisi bawah dalam sebuah kotak sel. Jadi huruf yang nanti dalam kolom ini yang biasanya di tengah itu bisa agak bawah dengan menggunakan bottom legs. Terus yang ketiga top legs. Jadi perintah icon ini berfungsi untuk menempelkan teks pada posisi atas dalam sebuah kotak. Betul, jadi posisi atas ini. Terus yang keempat, leg text left. Jadi perintah ini berfungsi menempelkan teks pada posisi kiri. Betul, left kan kiri. Terus center. Perintah atau icon ini berfungsi untuk menempelkan teks pada posisi yang di tengah sebuah kotak kecil. Betul. Terus yang nomor 6 juga right. Oke. Ini icon ini sub icon orientation nih yang tambahannya ya teman-teman. Jadi sub icon pada orientation ini adalah ada beberapa. Jadi angle counterclockwise, jika Anda memilih opsi ini, posisi tulisannya akan miring di antara arahan atas dan kanan. Ada angle clockwise, jadi posisi tulisan ini miring di antara arah atas dan kiri. Vertical text, jika Anda memilih opsi ini, maka posisi tulisan akan tegak lurus dari arah atas ke bawah, vertikal ya. Terus rotasi text up, jika Anda memilih opsi ini, tulisan dari bawah ke atas dengan posisi vertikal. Terus ada rotate text down, jadi kebalikan dari rotate text up gitu ya. Terus ada nomor 8, description indents dan incrementation indents. Jadi menggeser posisi teks sahabat sekali. Jika sahabat mengklik description, maka posisi teks akan menuju ke kiri. Jadi sedangkan incrementation adalah sebaliknya ya, jadi ke kanan. Terus ada yang
Nomor 9. Jadi menyesuaikan panjang dari tulisan sesuai dengan panjang dari sel atau kotak box text. Nanti kita praktekkan terus. Yang ke-10, margin dan center. Jadi digunakan untuk menyatukan dua atau lebih dari kolom dan baris menjadi satu. Oke, kita perjelas ya untuk di sini yang contoh icon atau subjek menu. Oke, kita buka. Kita contohkan. Oke, sudah dekat ya. Misalkan nama barang, nomor, jumlah. Oke, kita rapikan dikit. Kita misalkan 1 2 PC. Oke, kunci ya, 1 2. Jadi gini, untuk penjelasan yang tadi kakak jelaskan. Jadi contohnya ini yang dari atas ya, top leg ini. Jadi posisi ini, kita lihat yang ini kan di atas. Bisa lihat kursor ya, kursor ini nih, ini kita klik. Nah, ini agak posisi agak atas dibanding dengan yang jumlah gitu. Terus yang kedua, untuk mid leg ini kita coba. Nah, ini dia posisi di tengah dengan huruf yang seimbang. Nah, yang selanjutnya ini bottom leg, jadi di bawah ya. Kita klik. Nah, ini udah rata-rata udah menggunakan bottom leg. Terus kita untuk posisi ke kiri ya, kita gunakan leg text left. Jadi posisi ini ke kiri nih, kayak ini contoh. Nah, jadi ke kiri ya untuk hurufnya ya. Terus kita lagi nextnya kita ke center. Center ini jadi posisi di tengah, contoh visi. Kita klik. Nah, ini posisi kanan sama kiri sangat seimbang. Nah, gitu ya. Terus yang posisi ini align text right, ini jadi posisi kanan. Ini kan kebalikannya nih, kiri. Nah, ini kanan bisa. Nah, seperti ini nih posisinya nih, kanan nih, udah jelas. Nah, oke. Terus kita contohkan lagi orientation. Jadi huruf yang miring, kita miring ke atas coba. Nah, seperti ini ya contohnya. Miringnya kita ketengahkan hurufnya, terus nah, ini posisi tengah. Terus kita rubah lagi ke angle clockwise, yang tadi yang dijelaskan itu ke bawah untuk dari hurufnya. Nah, seperti ini ya contohnya teman-teman. Terus ada lagi yang vertical text. Jadi sebuah huruf yang ke bawah. Nah, ini vertikal. Wah, begini nanti bentuknya. Terus contoh lagi ada root text up. Nah, kayak gini. Selanjutnya ada text down. Jadi ke bawah. Tuh, seperti ini untuk bentuknya. Terus kita ada discretion indents array. Nah, seperti ini kanan. Nah, secara manual dia bergerak sendiri. Ini yang tadi yang kakak jelaskan. Yang satu lagi adalah increment indents.
Jadi margin yang di huruf ini bisa kita atur gerakan sendiri, tapi jarang kita pakai ya kalau di Microsoft Excel. Terus kita ada margin and center. Jadi margin and center ini jadi menyatukan dua kolom kayak gini contohnya. Ini di sini bentuknya ya. Nah ini jadi dua ini dua kolom jadi satu. Kita rubah aja ke tengah bawah. Nah gini, jadi kita kalau ada nama, contoh namanya pengen ini kan satu kotak, pengen dua kotak dijadiin satu. Nah nanti kita pakai margin and center. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kalau yang wrap text itu jadi kayak gini. Misalkan teman-teman teksnya panjang nih, terlalu panjang banget, nah dia pasti akan menghajar kolom yang lainnya atau kita geser gitu kan. Tapi kalau pakai wrap text itu jadinya ke bawah teman-teman. Nah seperti ini, jadi lanjutnya ke bawah, jadi tetap dalam satu kolom gitu. Jadi dia tidak tidak melebar kayak gitu, jadi tetap ke bawah aja. Nah itu teman-teman mungkin terlalu cepat ya. Yang contoh yang ini, sorry alignment kakak kelewat yang tadi contoh mana. Nah yang ini yang tadi yang dijelaskan nih yang awal, sorry. Yang kedua yang ini nih, yang ini agak simpel sih. Jadi kita contohkan ke Excel. Jadi yang dibilang tadi font itu yang ini teman-teman. Nah ini jumlah karakternya nih. Nah kita bisa rubah yang di sini aja biar jelas ya perubahannya. Nah dari jumlah tuh karakternya kan terserah kita, tapi untuk standar biasanya untuk umum kita ada Arial, terus ada Time New Roman biasanya yang umumnya kita pakai gitu ya di Microsoft Excel. Nah terus kita ada huruf memperbesar tuh, ukuran besar atau kecil bisa diatur di sini. Terus ada yang dibilang tebal, ada yang sebelah ini nih yang B. Nah ini beda dengan karakter jumlah yang ini kita ketik. Nah seperti itu, jumlahnya beda. Kita bisa diperkecil lagi, di klik ulang lagi. Nah sama ya, dipertebal. Terus ada I juga ini, jadi bisa digunakan italicsnya, Ctrl I. Nah misalkan di sini di jumlah yang ini yang enggak tebal, nah miring ya, beda sama yang baru ini. Oke, terus ada juga yang strip tuh yang kakak tadi jelaskan, di huruf ada garis bawah. Nah seperti ini contohnya ya. Nanti di underline atau Ctrl U nih di sini. Terus ada juga border ini kan buat kolom nih, kita terserah kita nih. Ini secara manual kita buat nih. Contoh yang ini nama, terus kita tuh buat kotak. Nah kayak gini, mau dipertebal kita bisa secara langsung, kita bisa edit nih. Untuk teknisnya bisa di sini nih teman-teman, di more border. Jadi banyak pilihannya teman-teman untuk setting kolom tersebut. Nah ini di sini nih tuh border, bisa bentuknya titik, no name itu kosong ya. Terus yang nyambung tebal, terus yang potong-potong, yang titik-titik bisa di sini. Kita pasang yang tebal ya, kita coba, kita klik di sini aja, di kliknya, langsung di kotaknya langsung. Nah kayak gini. Nanti di kotak yang kita contohkan akan tebal. Nah seperti ini. Ada beda juga sama yang kita manual yang di sini, ini kurang tebal. Nah kayak gini, tipis ya. Terus ini dari huruf yang ini
yang inscription font size, jadi ukuran huruf bisa diperbesar, nah terus bisa diperkecil. Yang kecil itu kan description font size ya. Terus kita yang untuk karakter, mewarnai karakter yang tadi kakak jelaskan itu font color. Nah kayak gini warnanya, hurufnya jadi berwarna. Terus untuk dari fill color atau kotaknya doang yang ini yang diwarnai, terserah kita. Nah ini ada pilihannya, bisa diklik di ini petunjuk, kita pengen warna apapun ada. Misalkan warna gini, warna orange. Oke gitu aja teman-teman. Penjelasannya lumayan panjang ya, cuman kita masih belajar, kakak juga masih belajar juga. Untuk kedepannya kita makin ekstra lagi nih. Udah mulai ke ini perhitungan juga, pembelajaran perhitungan nih, akunting nih udah mulai. Nanti pelan-pelan kita pelajari lagi. Ini untuk dasarnya sudah tahu ya teman-teman. Nanti untuk kedepannya boleh kita praktekkan lagi bareng-bareng, bisa live, nanti kita share lagi gitu teman-teman. Sekian dari kakak, menjelaskan dari teori hingga praktek. Walaupun teori pusing emang benar, tapi setidaknya pas kita praktek, oh iya tahu nih yang kakak jelaskan yang tadi, miring itu kayak gimana, tebal itu kayak gimana, yang buat itu kayak gimana gitu, karakter huruf itu kayak gimana, merchant and center itu kayak gimana, kayak gitu ya. Terima kasih. Nanti pertemuan ketiga kita jelaskan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.